Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Bu Mega. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya tetap semangat untuk belajar ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai ancaman terhadap NKRI. Bagaimana sih ancaman-ancaman yang ada di negara kita ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Indonesia, negeri yang sangat menawan, negeri yang ramah akan penduduknya, negeri yang hijau akan hutannya, negeri yang kaya akan alamnya, negeri yang terbentang bujur dan gagah, negeri yang begitu indah untuk dinikmati, pulau, laut, gunung, dan senja yang begitu menawan. Ancaman terhadap NKRI. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis ancaman, kita harus tahu dulu apa sih itu ancaman. Ancaman itu adalah suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal atau politis. Jadi, ada suatu usaha untuk mengubah suatu kebijaksanaan yang sudah dibuat oleh negara. Ancaman itu ada dua macam, ada ancaman yang militer, ada ancaman non-militer. Ancaman militer itu ada apa saja sih? Kalau ancaman militer itu ada agresi, ada sabotase, ada spionase, ada invasi, ada pemberontakan bersenjata, ada juga pelanggaran wilayah. Yang masih tinggi terjadi di negara kita itu adalah pelanggaran wilayah. Banyak kapal-kapal negara asing yang tanpa izin masuk ke wilayah negara kita. Tidak hanya kapal tetapi juga pesawat terbang itu juga banyak yang melanggar wilayah negara Indonesia. Seperti dulu ada pesawat dari Malaysia. Dia melintas batas wilayah udara milik Indonesia. Kenapa kok bisa, Bu? Ya bisa karena siapapun yang tanpa izin melintas ke wilayah udara negara kita itu akan terdeteksi oleh radar dan dia akan dikepung secara paksa untuk turun dari wilayah itu. Kemudian kalau ancaman di bidang non-militer, ancaman di bidang non-militer itu biasanya di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Malah yang lebih berbahaya itu adalah ancaman di bidang non-militer. Karena yang kita rasakan saat ini itu adalah ancaman di bidang non-militer yang begitu sangat tinggi, yang sangat deras arusnya masuk ke wilayah negara kita. Bukan hanya dari luar wilayah negara kita sendiri, malah ancaman itu terjadi di dalam wilayah negara kita sendiri dan dari rakyat masyarakat Indonesia itu sendiri. Contohnya seperti apa? Ancaman di bidang ideologi, di bidang ekonomi, di bidang politik, sosial budaya, terutama sosial budaya misalnya seperti berita hoax. Kemudian kalau di bidang ekonomi itu apa? Masuknya barang-barang asing secara ilegal masuk ke wilayah negara kita. Kemudian di bidang ideologi karena memang negara kita itu terletak di antara posisi silang sehingga banyak dipengaruhi oleh ideologi komunis maupun ideologi liberal. Kemudian kalau di bidang politik juga sama, misalnya campur tangan dari negara lain. Kemudian di bidang pertahanan keamanan, seperti pelanggaran wilayah itu juga bisa masuk ke dalam pelanggaran pertahanan dan keamanan. Berikut berbagai ancaman di bidang non-militer. Terus mengalir di negeri ini. Bermacam-macam isu, bermacam-macam dusta, bermacam-macam hoaks, bermacam-macam fitnah terus saling serang satu sama lain. Ketika aku terpaku, menatap negeri nan rapuh, melihat korupsi nan riuh, merasa kesatuan nan luruh.
Itulah sedikit gambaran penjelasan dari Bu Mega. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.